Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqnan fahman wasi'an. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Majelis Robi Rodi yang dirahmati oleh Allah, perubahan terbesar dalam peradaban manusia adalah perubahan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perubahan yaitu membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia dan makhluk Allah yang lain menuju penghambaan manusia hanya kepada Allah. Inilah perubahan terbesar dalam peradaban manusia yang menyebabkan kemudian Nabi Muhammad SAW oleh Michael Hart ditempatkan sebagai manusia paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Maka kita sebagai umatnya bertanya, bagaimana Nabi Muhammad SAW membawa perubahan yang besar itu menuju perubahan yang ilahiyah tadi, perubahan yang mendekatkan manusia kepada Allah, perubahan yang menjadikan manusia menghamba kepada Allah, dan perubahan itu membawa kepada ketakwaan kepada Allah. Apa yang menjadi rahasia dari perubahan itu? Jawabannya adalah Al-Quran. Kurikulum yang berada di dalam Al-Quran Allah hadirkan untuk kemudian membawa perubahan itu. Inilah rahasia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam membawa perubahan besar manusia. Dengan Al-Quran, manusia kemudian mampu mengetahui mana yang hak dan yang batil. Dengan Al-Quran, manusia mampu mengetahui mana jalan menuju ke surga dan mana jalan menuju ke neraka. Al-Quranlah adalah rahasia di balik kemudian Nabi Muhammad SAW membawa perubahan itu. Sehingga Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran sendiri hadir untuk diturunkan kepada umat Nabi Muhammad dalam bentuk di Arsy, kemudian turun di Baitul Izzah di dunia. Ini sudah satu gelondongan, yaitu 30 juz. Kemudian Allah membaginya atau menurunkannya hingga kemudian turun Al-Quran secara bertahap sampai 23 tahun. Rahasia Al-Quran turun secara bertahap agar kemudian hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan memberikan perbedaan mana yang hak dan yang batil. Al-Quran kemudian diturunkan secara bertahap untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada manusia di umat Nabi Muhammad SAW. Kurikulum Al-Quranlah yang kemudian mengantarkan Rasulullah SAW membawa perubahan yang dahsyat ini. Dan perubahan yang dahsyat ini harus kemudian kita ikuti dengan mempelajari, mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran.
Maka mari kita mengkaji Al-Quran, mengamalkannya, dan mentadaburinya. Karena siapapun yang mempelajari, mengamalkan, dan mentadaburinya, maka Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan berkahi kehidupannya. Semoga bulan Ramadan ini kita kembali untuk mempelajari, mengkaji, dan dengan itu semua Allah muliakan kehidupan kita. Karena perubahan terbesar yang dilakukan oleh Rasulullah karena Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga setelah Ramadan ini kita aktif dalam mengamalkan dan juga dalam mentadaburi kandungan isi Al-Quran, sehingga kita semua menjadi generasi hamilul Quran, generasi yang membawa Al-Quran dalam kehidupan kita, menjadikan Al-Quran sebagai dasar dan semangat kita dalam beraktivitas di kehidupan. Jazakumullah khairan kasiron. Aqulu qouli hada wasta'fu minkum ila liqa' ma'assalamah wal faizah. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.